Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini perwakilan dari kelompok 9 mata kuliah teori-teori pendidikan. Kami akan menyampaikan materi yang berjudul pendidik yang profesional. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita harus tahu apa itu definisi pendidik. Pendidik secara etimologi sebagaimana yang dijelaskan oleh WCS Purwadaminta adalah orang yang mendidik. Di dalam bahasa Inggris dikenal dengan teacher yang diartikan guru atau pengajar, atau tutor yang berarti guru pribadi, privat. Kalau menurut bahasa Arab, secara istilah bahasa Arab, guru itu ustadz, ustadzah, muallim, mudaris. Ini secara etimologi. Secara terminologi, pengertian lebih implisit kata pendidik dapat diartikan dengan guru. Sebagaimana yang disampaikan oleh Hadari Nawawi yang dikutip oleh Muhammad Uzair, pendidik adalah orang yang kerjanya mengajar atau memberikan pelajaran di sekolah atau di kelas. Di sini juga kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis pendidik. Jenis-jenis pendidik itu nanti ada 3. Ada jenis pendidik yang formal, non formal, informal. Jenis pendidik formal merupakan pendidik yang secara resmi oleh lembaga pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Pendidik formal adalah pendidik pertama yang memberikan pengetahuan terhadap kita, pengalaman kepada peserta didik, misalnya keluarga, lingkungan. Pendidik informal berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Itu tadi pendidikan informal. Kita masuk ke ciri-ciri pendidik. Apa saja sih ciri-ciri pendidik itu? Itu yang pertama, memahami dan menghormati murid. Memahami dan menghormati murid. Tidak sebagaimana botol yang kosong. Guru harus tak bersikap demokratis dan otoriter. 2. Menguasai bahan pelajaran yang diberikan. Seorang guru harus tak menguasai bahan pelajaran tidak sebatas aspek kognitif, tetapi juga pada nilai dan penerapannya bagi kehidupan manusia, menyesuaikan bahan pelajaran dengan kesanggupan individu murid, dan guru haruslah menyesuaikan bahan pelajaran dengan rata-rata kesanggupan siswa. Ada murid yang cepat, sedang, dan lambat dan belajarnya. Seorang guru juga harus memperhatikan perbedaan individu murid, termasuk bakat dan kesanggupannya. 3. Mengaktifkan murid dalam hal belajar. Seorang guru haruslah menghindari cara mengajar D4. Apa itu D4 itu? D4 adalah datang, duduk, dengan dengar dan diam. Guru harus memberikan kesempatan pada murid untuk aktif di dalam kelas. 4. Memberi pengertian dan bakat hanya dengan kata-kata belaka. 5. Menghubungkan pelajaran dengan kebutuhan murid. 6. Mempunyai tujuan tertentu dengan bahan pelajaran yang diberikan. Lalu D. Sifat-sifat pendidik. Kita masuk ke sifat-sifat pendidik. Sifat-sifat pendidik itu yang pertama, integritas pribadi yang segala aspeknya berkembang secara harmonis. Integritas sosial, yaitu pribadi yang merupakan satuan dengan masyarakat. Integritas susila, yaitu pribadi yang telah menyatukan diri dengan norma-norma susila yang dipilihnya. Kita masuk ke syarat-syarat pendidik. Syarat-syarat pendidik itu yang pertama, memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. 2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. 3. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. 4. Memiliki tanggung jawab atau pelaksanaan tugas profesional. Lalu kita juga
akan membahas tentang fungsi-fungsi pendidik. Apa itu fungsi pendidik? Itu yang pertama, menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, kreatif, menciptakan berbagai kiat dan model penyampaian materi pembelajaran, membuat suasana pembelajaran menjadi menarik. 2. Membangkitkan motivasi peserta didik agar lebih aktif dan giat dalam belajar. 3. Mengatur dan memberikan kemudahan dalam pembelajaran dan peserta didik yang aktif sebagai pelaku belajar. 4. Memimpin pembelajaran di samping memimpin juga sebagai tempat bertanya dari peserta didik. Kita masuk juga kompetensi yang terakhir, kompetensi pendidik. Kompetensi pendidik itu yang pertama adalah kompetensi profesional, yaitu kecakapan seorang guru dalam mengimplementasikan hal-hal yang terkait dengan profesionalisme yang terlihat dalam kemampuan mengembangkan tanggung jawab, melaksanakan peran dengan baik, berusaha mencapai tujuan pendidikan, dan melaksanakan perannya dalam pembelajaran di kelas. Kompetensi pedagogik yaitu menguasai dan memahami karakter serta mengidentifikasi potensi dan kesulitan belajar di siswa. Guru juga harus mampu mengembangkan kurikulum sehingga mampu membuat rancangan pembelajaran yang menarik dan memanfaatkan teknologi dan informasi untuk kepentingan pendidikan. 3. Kompetensi sosial yaitu kemampuan guru dalam berinteraksi dengan siswa, orang tua siswa, rekan profesi, dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung. 4. Kompetensi kepribadian yaitu kemampuan menjadi teladan akan sikap positif. Itu saja makalah yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.